Oke guys, ketemu lagi dengan gue Andi. Gue udah lama banget nggak ngupload YouTube ya konten, dan kali ini niatnya rencana sih mau aktif lagi gitu. 2023 ini semoga tetap terus aktif, bisa berproduksi lagi konten-konten yang bermanfaat. Gue udah nggak peduli lagi masalah YouTube AdSense lah ya. Jadi benar-benar udah pure apa yang gue pengen bahas di sini dan apa yang gue pengen sharing nanti kita upload di sini. Oke, terakhir 2020 ya itu ZX ya. Habis itu ZX. Habis itu udah off karena satu kesibukan dan gue usaha. Ini kebetulan lagi di studio buat live dan buat review produk usaha gua. Cuman gue pakai buat pribadi nggak apa-apa ya. Jadi gue blurin, kalian nggak usah lihat produknya, cukup fokus aja sama kontennya gitu. Nah guys, jadi 2023 ini gue lagi penasaran banget nih sama Molis. Jadi kemarin itu habis ke pameran IMS di G-Expo, lihat banyak Molis-Molis baru motor listrik ya. Nah, jadi gue akan nge-share satu produk motor listrik yang udah gue beli. Gue beli yaitu Uwinfly T5. Nah, ini Molis ini emang lagi hype banget ya, adeknya. Jadi adeknya itu T3, itu lagi hype banget. Nah, nggak lama gue mau beli, akhirnya keluar kakaknya T5. Gue lihat ada kakaknya nih lebih bagus nih T5. Ya udah gue ambil lah T5. Nah, seru aja, gue penasaran kan. Ini motor listrik tuh kayak gimana sih gitu, rasanya tuh gimana makainya gitu kan. ZX udah, Sport udah, Matic udah. Nah, motor listrik gue belum pernah ngerasain nih. Makanya gue beli T5, gue udah pakai selama 2 minggu. Nah, kali ini gue akan share ke kalian tentang bagaimana nanti kalau kalian mau beli motor listrik gitu, biar nggak salah gitu. Karena ada beberapa ilmu yang baru gue dapat ketika gue beli motor listrik. Ada ilmu tersebut nggak kalian dapat dari sales motor listrik manapun, karena pasti mereka nggak mau nge-share masalah ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gue ngambil T5 ini daripada T3, kenapa? Pertama memang kakaknya. T5 ini keluaran baru. Bodinya pun lebih gede, lebih gembot gitu, jadi nggak terlalu kebanting gitu kan. Terus juga speknya lebih tinggi daripada T3. Nah, harga sama spek itu memang jauh banget. Artinya kalian bisa dapat spek bagus banget di motor listrik dengan T5 ini, tapi harga murah banget. Kemarin cuman 14 juta ya, 14 juta. Ada yang jual 14,5, ada yang 14 juta. Oke, gua akan sharing videonya tentang review T5 ini. Nah, ini dia penampakan Uwinfly T5. Gua ambil yang warna biru telur asin ya. Joknya coklat, emang modelnya keren banget sih. Klasik retro gitu, modern. Jangan lupa stiker hybrid selalu gue tempelin di motor gue buat promo. Nah, dia udah double disc nih. Cakramnya juga gede banget. Disc yang depan. Lalu ini ada dasinya, DRL dasi kayak Grand Villano, keren. Lampunya juga udah LED, full LED. Nah, ini bagian samping. Ada tulisan T5, T Super. Nah, ini ada sampingnya ada DRL lampu, keren-keren kalau malam. Ini motornya, dia pakai 2000 watt. Covernya ini juga bahannya besi ya, babet ya, bukan plastik. Bagus. Ini agak kotor. Joknya coklat. Ini empuk banget, enak banget buat boncengan. Cuman sayang suspensi aja kurang enak. Nah, ini bentuk speedometernya udah keren banget. Emang harus agak silo ya. Siang-siang soalnya, sorry. Nah, itu mode P. Nah, ini baterai indikatornya. Cuman sayang kekurangan itu nggak akurat. Maka dari itu gue pasang di dalam sini Supnova ya, kayak baterai meter. Nah, jeleknya lagi, ini goyang-goyang. Kompartemen depannya itu kalau gajlugan itu berisik, bunyi besi bergesek karena masih goyang-goyang gitu. Nggak tahu ya khas Vespa apa gimana, gue nggak ngerti. Terus untuk panel-panel ya samalah, ada tombol R-nya juga buat mundur. Ini ada hazard juga. Ada buat speed mode-nya juga 1 2 3, dan enaknya lagi di sini ada cruise control kayak mobil. Jadi kalian bisa tanpa gas bisa jalan. Buat jalan kosong lah enaknya. Nah, bagasinya juga gede. Tuh,
lumayan luas, lebih luas dari Polytron Fox R ya. Nah, belakang udah disediain buat naro box somai kalau gue nyebutnya. Lampu belakang khas banget, dia cakep, bentuk U gitu, mungkin U Winfly. Udah LED. Kalau malam cakep sih ini motor. Nah, ini disc brake belakang, udah double disc, tapi agak kecil, nggak kayak depan. Nah, ini yang gue bilang masalahnya di U Winfly T5 ini, dari T3 sih penyakitnya jentak-jentak ini loh. Jadi gas dikit aja langsung torsinya gede banget, seolah-olah kayak motor sport apa gitu. Tapi nggak nyaman, kesananya emang ngempos, cuman awalnya doang. Maka dari itu kalau turunan itu masalah banget. Nah, jadi kesimpulannya ini motor tuh sebenarnya kalau gue bilang ya mentah gitu. Jadi memang yang gue bilang tadi murah dengan spek tinggi, ternyata mentah guys. Kalian harus upgrade baterai jika mau enak. Jadi baterai itu kita dapat yang SLA, itu aki. Jadi ternyata kalau mau beli motor listrik, kalian harus cari baterai yang minimal itu LiPo apa LiFePO gitu, 4 ya. Terus lithium paling tinggi tingkatannya. Minimal lithium lah kayaknya sekarang makin kesini. Emang teknologi lithium masih mahal banget ya. Makanya itu susah, beberapa motor doang yang udah lithium. Gesit kalau nggak salah udah, Alpha One udah, merek-merek yang udah bagus itu udah lithium semua. Nah, kenapa? Karena nyawa motor listrik itu adalah di baterainya guys. Ketika SLA atau baterai T5 gua mati, itu umurnya kan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Kalaupun awet-awet 2 tahun lah, jarang yang 3 tahun sebenarnya. Nah, itu kalian harus beli baterainya itu kalau nggak salah total 4 juta sampai 7 juta tergantung merek ya. Kan lumayan dong, 6 bulan ganti 4 juta atau setahun ganti 4 juta, 6 juta, 7 juta, lumayan kan. Maka dari itu, kalau kalian mau beli motor listrik, pilih yang lithium. Udah gitu, kalau menurut gua lebih enak pilih yang baterainya pinjem atau sewa. Entah itu sewa, entah itu garansi seumur hidup kayak Smooth Zuzu, Smooth ya, nggak hanya Zuzu Tempur juga mereknya. Terus kalau yang sewa kayak Polytron itu sewa. Kenapa? Karena Polytron misalkan ya 200.000 1 bulan. Itu ya bebas aja mau ngecas seberapa jam, mau apa kalian pakai berapa lama gitu, atau perawatannya kayak gimana. Kenapa-napa tinggal ganti karena baterainya mahal. Nah, kalau SLA kayak sekarang harus standby 6 bulan sekali, setahun sekali itu 5 atau 7 juta. Dan perawatannya pun harus intensif gitu. Jadi harus bagus gitu loh. Ngecasnya nggak boleh berapa jam, lepas lagi. Agak ribet deh. Menurut gue mendingan memang sewa atau garansi seumur hidup, udah itu doang. Alpha One pun garansi 5 tahun apa 3 tahun menurut gue nggak terlalu worth it ya. Kenapa? Karena 3 tahun itu gantinya nanti mahal. Kecuali memang kalian hitung dibagi 3 tahun ya, itu murah, silakan. Kalau gue pribadi, gue mendingan sewa. Atau tadi sistemnya garansi seumur hidup. Kayak si Smooth itu swap kan repotnya. Plus minus sih. Cuman intinya baterai cari yang lithium. Udah itu doang. SLA ribet, udah tenaganya sering ngempos. Terus tadi prepare duitnya juga gede lumayan tiap 6 bulan, perawatan juga sulit gitu. Itu dari sisi baterai. Terus di T5 ini kalian harus upgrade controller. Kenapa? Supaya speednya itu bisa nambah. Pertama, yang kedua tarikannya lebih enak. Controller itu pakai Fotol itu 1 jutaan lah ya. Terus yang ketiga suspensinya itu keras. Suspensinya itu keras, kalian harus bawa ke tukang suspensi ngebenerin lagi. Terus yang keempat, dari T5 ini minusnya, kalau tanjakan. Jadi gini guys, jadi di motor listrik ini khususnya T5 atau semua motor listrik sih setahu gue ya, ada sistem cut off rem ya. Jadi setiap kita ngerem itu dia cut off gas, nggak bisa ngegas walaupun kita gini-gini, nggak bisa ngegas karena udah dipencet tombol pedal remnya. Nah, ketika mundur, kalian ngerasain nggak sih mobil zaman dulu sebelum ada hill start assist? Ketika lampu merah kan turunan kita harus cepet kan, ini rem tahan langsung ke gas gitu kan. Nah, masalahnya kalau mobil itu kan gampang, lepas rem langsung gas bisa. Atau kalau motor listrik yang kejadian di T5 ini, kita lepas rem, itu mereka mikir itu motor sekitar 0, berapa detik lah, sekian, seperempat detik mungkin ya, untuk mikir sampai ready lagi baru bisa digas. Artinya kan sempat mundur dong, apalagi kalau turunannya tuh curam banget kan. Itu PR banget. Lo cari deh, itu U-Winfly T3, T5 penyakitnya di turunan. Orang pada kesel di turunan, kenapa? Itu mundur, nggak enak banget. Makanya rata-rata mereka
potong cut off tadi, cut off rem. Supaya kenapa? Sambil rem bisa sambil gas mainin, sama kayak motor bensin lah ya. Itu sih paling kesel, dan itu harus kerjain sendiri kan, motong kabel lagi. Paling itu sih. Sama oke, kalau SLA, baterai SLA, ketika itu isi baterainya kurang dari 70% atau 80%, itu powernya pun turun, voltase itu turun. Artinya pas ada tanjakan itu nggak sekuat pas 100%. Pernah kejadian gue lagi boncengan, baterai gue 70, gue pikir masih cukup dong, orang dekat ini, tapi jalanannya curam, turunan nama tanjakannya. Boncengan sama bini gue, bener aja pas naik itu cuman kecepatannya 10 apa 15 gitu, ngeden lama. Kenapa? Karena baterainya tinggal 60%-an, voltase turun, power dia buat nanjak juga turun. Udah habis, sudah lama banget gue ngeri mati tuh. Cuma ternyata kuat, tapi nggak kuat tanjakan. Artinya kalau baterai SLA atau Aki tadi, kalian harus 100% terus atau di atas 80 supaya tanjakan aman. Udah deh, pokoknya intinya lithium, cari yang lithium, jangan pernah terima SLA. Kenapa? Tadi minusnya, walaupun lebih mahal, yang penting enak untuk jangka panjang. Oke, gitu aja. Sekian review T5 dari gue, Uwinfly. Next gue akan ganti ke Polytron Fox R atau Smooth Zuzu. Nanti gue akan review lagi setelah ganti unit. Oke, thank you guys. Nanti nextnya gue akan share apapun selain motor ya. Masalah usaha, masalah digital marketing, dan lain-lain. Masih di sini di studio ini kepake. Lumayan lah, penampakannya nggak terlalu jelek kayak di meja biasa gitu kan. Oke, terima kasih semua yang udah support. Buat kawan-kawan yang udah kenal gua, thank you. Sampai jumpa lagi. See ya. Bye-bye.